Hadis ini menunjukkan bolehnya, bahkan sunnahnya melakukan atau makan sahur bersama-sama. Islam juga mewajibkan kita apabila kita mampu untuk menolong orang-orang yang menzalimi. Dengan apa? Yaitu dengan menahannya, dengan melarangnya, dengan mencegahnya supaya dia tidak terus melanjutkan kezalimannya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang sahur bareng dan anjuran mengakhirkan sahur tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah an Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhani was sahur قال قدر 50 آية رواه البخاري wa Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun makna daripada hadis tersebut adalah dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Zaid bin Thabit berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah bersahur, telah makan sahur, telah melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian kami bersegera bersiap-siap untuk menunaikan salat, yaitu salat subuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Anas, maka Anas bin Malik berkata, qultu li Zaid. Anas bin Malik berkata, aku berkata kepada Zaid bin Thabit, yakni bertanya, Anas itu bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhani was sahur, berapa jarak antara azan dengan sahur tersebut, yakni kira-kira berapa jauh, berapa tenggang waktu antara azan dengan sahur tersebut. Qala, yakni Zaid bin Thabit menjawab, qadru 50 ayat, kira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca secara tartil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis tersebut maka bisa diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah afdaliyatu ta'khiris sahuri ila qubailil fajri. Faedah yang pertama adalah keutamaan mengakhirkan sahur
sampai mendekati waktu fajar, yakni fajar shadiq, fajar untuk azan subuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah al-mubadaratu bi salati subhi haitsu qarabat min waqtil imsak. Faedah yang kedua adalah bersegera, bergegas, bersiap-siap untuk salat subuh. Karena salat subuh itu mendekati dekat waktunya dengan waktu imsak. Jadi waktu imsak itu berdekatan dengan salat subuh. Jadi anjuran, perintah bagi kita untuk setelah sahur itu tidak tidur lagi, akan tetapi bersiap-siap untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah anna waqtal imsak huwa tulu'ul fajri. Bahwasanya waktu imsak, waktu menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa adalah dimulai dari terbit fajar, yaitu fajar shadiq, fajar yang menandakan telah masuknya waktu subuh, telah datang waktu untuk azan subuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang maknanya, maka sekarang campurilah mereka, yakni istri-istrimu, campurilah istri-istrimu dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara, dalam tanda kutip, benang putih dan benang hitam, yaitu fajar shadiq. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat adalah dari hadis ini kita bisa memahami, yaitu dari perkataan Zaid bin Thabit, tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah. Kami makan sahur bersama Rasulullah. Menandakan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, atau sebagian mereka atau beberapa orang di antara mereka bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahur bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bolehnya, bahkan sunnahnya melakukan atau makan sahur bersama-sama, baik dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita daripada kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus istiqamah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.